buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Jadi begini, mohon maaf ya sebentar, saya biar bicara sedikit nih masalah. Kenapa saya duduk di sini? Ini nggak ada hubungan dengan Dr. Richard sebetulnya. Ini nggak ada hubungan juga dengan Athena, tapi Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datu Jodan. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Udah dia yang nyuruh aku pakai nikah. Diusulkan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Kita betul kan enggak? Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami gitu. Buka apa aku nggak mau buka kan? Intinya begitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah. Dia ke rumah, dia curhat, nangis, peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustaz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya, kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan? Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau suatu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak aku buka cadar? Boleh tanya, silakan istiqomah aja. Karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat. Banyak hal yang harus dia korbankan. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan, ya, silakan lakukan itu karena Allah. Ya, kalau Ina rasa harus dipakai, kalau mau rasa dibuka. Itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak? Jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ya ditutup benar. Kalau perlu seperti yang di Arab sana, maka pakai purda kan, matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu buka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ya ada media. Kalau Ina mau memutuskan buka cadar, biar nggak jadi fitnah nanti, ya. Jangan orang pikir nih gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, jadi Ina lakukan nih karena Allah. Jadi kalau Ina mau pakai, kalau Ina mau buka. Keputusan dari Ina, Ina sendiri seperti apa Mbak Ina? Dengan akhirnya, apakah ini juga salah satu ketika memang diberi tanggung jawab untuk menjadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya itu seperti apa, ingin membuka itu sendiri dan kapan? Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja demi anak-anak. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi karena itu ya aku harus membuka cadar
nggak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Itu harapan Ina undang aku di sini itu menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai sudah tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan. Jadi jangan sampai ada bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Boleh saya buka? Silakan Ina mau buka silakan. Tafadhol silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya Saya di buka, mana ya. Masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua. Masya Allah. Tunjukkan pandangan brother. Arah ke sini Kak Ina. Pakai lagi kayaknya pakai aja. Baina, depan Baina. Sudah siap mental untuk Ina, ini Umi Jona nangis nih. Ini gimana nih? Iya udah, Pak, peluk lah. Karena doakan Ina. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Allahu Akbar. Insyaallah. Doakan Ina ya semuanya ya. Bisa kita doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah itu adalah yang terbaik dari Allah. Betul nggak dok? Betul. Kalau dari Baina sendiri seperti apa? Termasuk dengan bulian-bulian nantinya pasti akan ada kan? Insya Allah. Kuliah itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak saya itu aja. Butuh berapa lama Inara memutuskan untuk melepas nikah? Apakah ada sebelum adanya tawaran ini atau memang sesudah adanya tawaran ini baru kesiapan itu ada? Setelah saya digugat. Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Ridwan. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini surga berubah pikiran. Enggak jadi cerai. Mbak Inara, tapi Saya pikir cukup ya. Mbak Inara sendiri seperti apa? Terakhir. Akhirnya keinginan apakah sudah mengambil putusan tetap ingin bercerai itu sendiri? Oke, saya pikir cukup. Sebentar dok, punya statement dulu dong dok. Bentar, saya jelasin dulu. Saya ada podcast dengan Inara. Beliau juga sudah kasih tahu saya. Besok akan tayang detail lengkap kenapa alasan semuanya, kalian bisa ambil dari sana. Kalau enggak kita nggak selesai nanti Oke, pulangnya. nggak apa-apa itu podcastnya dok. Tapi yang jelas, saya pengen kasih tahu suatu hal di sini. Ya, masalah rumah tangga Inara, saya nggak akan ikut campur. Saya bilang nggak ikut campur, kita sama-sama nggak ikut campur. Kita ini juru damai. Itu menjadi hak Inara. Saya juga tidak akan ngomporin apapun. Tapi karena beliau adalah orang saya, beliau adalah simbolisme perusahaan saya juga, dan beliau adalah brand ambassador saya. Siapapun yang mencari masalah di luar dari keluarga Inara itu juga akan berhadapan dengan hukum dengan saya. Ya, siapapun. Ya, jadi bagi orang-orang di luar sana yang melaporkan, kadang lucu sih, sudah korbannya malah yang dilaporkan ya. Tapi yang jelas sekarang Ina akan dapat full support dari saya. Mungkin itu terakhir. Oke, Mbak Ina sendiri seperti apa ketetapan hatinya untuk akhirnya mengambil keputusan untuk betul-betul penegasan aja bercerai atau mau rujuk? Saya sudah menyiapkan si poin-poin untuk mediasi. Ina masih berharap semua baik-baik saja. Itu curhatannya kepada kami, kepada saya. Cuma tinggal di pihak sana mau baik-baik apa tetap mau lanjut ke pengadilan dan ribut-ribut itu kayaknya keputusan di tangannya. Nah, terakhir sekaligus klarifikasi bahwa kabarnya katanya ibunya Firman bilang 200 juta ada tudingan
klarifikasi di Instastory sebelumnya, aplikasinya jelas, perusahaannya jelas, terdaftar di BEI. Jadi OJK sekali lagi tidak akan melindungi perjudian. Berarti itu bukan buat judi ya? Bukan. Itu kan ada ilmunya.